Coba, halo teman-teman. Halo teman-teman. Kita udah sampai. Kita udah sampai Di mana? Gua Jepang. Di Gua Jepang. Misal mau ke Gua Jepang ya? Guanya mana guanya? Coba kasih lihat ke teman-teman. Ini di bawah, di atas tuh ada spot bagus juga ya. Ada tulisan I love Caligua, I love Caligua. Ini kita di Pagoyangan Brebes nih. Ini dia drone-nya. Drone mulai naik ya. Oke, mengusut area sekitaran sini. Ini aja. Oke bos, gimana nih kita? Sip. Kita nanti habis shoot by drone landscape di Caligua ini, nanti kita masuk ke Gua Jepang ya. Jadi ini Gua Jepang di mana dulunya, nanti ada yang nerangin deh. Ada guide-nya ya? Ada guide-nya di dalam, nanti kita masuk. Jadi supaya lebih baik pakai guide. Ini guanya bukan gua alami ya bos ya. Ini gua buatan sebenarnya. Jadi kolonial Jepang waktu menjajah merebut perkebunan teh ini dihususkan untuk markas mereka dan tahanan pejuang-pejuang kita intinya gitu. Berarti ini gate-nya bukan bos, ini bos? Saya bukan bos, bukan gate saya ya? penunggu di sini bos. Oh, penunggu di sini. Pak Salim nanti tuh Pak. Oh, Pak Salim. Oke. Ini dengan Pak Salim ya? Iya. Bisa minta tolong dibuka dulu Pak, biar kelihatan mukanya dulu. Oh iya. Oh ganteng juga ya tuh Pak Salim. Wah keren. Gak usah ngecek langsung. Ini kita mau explore di Gua Jepang ya Pak, sekitaran Caligua sini. Kita dari konten YouTube juga, misalnya Nara Entertain, kita minta izin juga gitu kan. Nanti mudah-mudahan kedepannya tambah naik lagi wisata di sini. Amin, gitu, amin. Ya silakan nanti kita antar ke dalam dan kita terangkan sejarah-sejarah tentang kenapa terjadinya Gua Jepang. Siap. Ya silakan. Terima kasih Pak. Ya. Iya, jadi habis main PBB kan tadi ya di bawah ya. Misal ngobrol sama siapa Misal? Sama Dede ya? Nada. Oh Dede Nada. Udah kenalan ya? Iya. Iya. Dede Nadanya tadi naik bebek ya? Naik ya? Naik ya? Iya naik tadi ya. Sampai papiku sama mamiku capek. Oh, itu naiknya. Gini yang konon. Iya ada temennya nih. Ya nih dari Cikarang. Dadah. Dadah. Say hi. Dadah. Nanti Dede masuk video nanti. Oh ya dadah. Udah kagak Salim. Sayang ini Salim. Salim. Kenalan. Salim Dedenya. Udah makasih. Dadah. Dengan Bapak siapa namanya? Pak Triyono. Oke, bisa tolong dibuka Pak biar kelihatan nanti di video. Ganteng juga ya. Kita mau masuk ke Gua Jepang nih Pak. Oh, ya. moga. Nanti ada komandonya juga Pak Salim ya. Iya, moga. Nanti bareng kru juga gitu kan. Minta tolong dibantu gitu. Ya, moga silakan. Makasih Pak ya. Moga. Bapak siapa namanya? Bapak Teguh. Bapak Teguh ya. Iya. Oke, makasih ya Pak ya udah dibantu kita ya. Siap. Iya ya. Dadah misal dadah. Salim ke Bapak. Salim ke Bapak. Nah, gitu. Makasih Bapak. Ini Gua Jepangnya nih. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai juga di Gua Jepang. Bahasa Jepangnya apa? Dokutsu Nihon. Saya penasaran apa yang ada di dalam sana. Makanya hari ini kita dibantu oleh Bapak guide kita, namanya Pak siapa? Pak Salim. Pak Salim. Pak, saya namanya Desi. Salam kenal, dan saya juga ditemani sama asisten saya namanya Sulaiman, Sule kita. Untuk tahu lebih banyak Gua Jepang itu seperti apa aja yang ada di dalamnya, lebih baik ayo kita telusuri aja ya, dengan bantuan kita ya. Seperti biasa ketika kita ke vlog ke tempat wisata seperti ini, kita berdoa dulu supaya nanti semuanya jadi lancar dan tidak ada apa-apa. Amin. Di dalam ini nanti Pak Salim yang akan pandu kita. Jadi tempat ini dimanapun tempatnya kita akan selalu berdoa dan briefing ya. Oke, terima kasih buat semua tim dari Caligua dan teman-teman kru Misal Nara Entertainment. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita dipandu Pak Salim untuk masuk. Ya, mari teman-teman sahabat hidup sekalian, kita menelusuri
gua Jepang dan seperti apa isinya dan bagaimana sejarah awal mula gua Jepang ini terjadi. Ayo silakan kita masuk. Oke, siap. Nah, ini juga saya cuma ngasih informasi buat teman-teman. Sebenarnya kalau untuk di sini itu jam operasionalnya dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, karena waktu tag kita itu sudah mepet, makanya ini sudah ditutup sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, sahabat sekalian, kenapa kok di dalam sini disebut dengan Gua Jepang? Bahwa ini terjadi pada tahun 1942 saat tentara Jepang masuk ke wilayah Kali Gua, yang tujuan awalnya itu untuk mengambil alih perkebunan teh. Ya, perkebunan teh yang pada saat itu dibuat pada zaman Modern Nemeng, yang pada saat itu pada tahun 1879 masuk istilahnya perkebun ya, dari Ondernemeng. Terus pada saat itu dipimpin oleh Van de Zong sebagai pemimpin perkebunannya. Oh, makanya tadi kafe yang tempat kita makan tadi itu disebutnya Resto Panzong ya. Oke. Nah, pada saat itu dibuatlah perkebunan teh dan mulai dibuat pabrik juga pada tahun 1884. Mungkin ada pertanyaan yang agak di hati ini, pengen bertanya sama Bapak. Sebenarnya ini gua ini terbentuk secara alami atau memang buatan sengaja dibuat, dan tujuannya apa gitu Pak? Ya, memang ini gua ini tidak terjadi secara alami, memang dibuat pada waktu penjajahan Jepang dan dikerjakan dengan sistem romusa. Oh, ya, jadi sistem romusa. Pak, ini patung siapa nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak? Patung ini karena pada saat itu dipimpin oleh komandan yang bernama Murakami dari Jepang. Oh, jadi ini komandannya Jepang yang mimpin di sini ya? Di situ ada komandan Murakami yang membawa pasukan Jepang untuk memimpin membuat lorong ini. Jadi intinya direbutlah dari penjajahan Belanda ya, intinya. Belanda ke Jepang. Di Jepang, oke. Ayo silakan. Nah, untuk lorong ini secara keseluruhan panjangnya ada sekitar 850 meter. 850 meter keseluruhan dari pintu masuk depan sampai akhir ya? Iya, secara keseluruhan baik lorong berupa kamar ataupun berupa penjara di situ nanti. Oh, jadi di sini juga ada sel juga ya Pak? Iya, ada selnya. Ada sel-selnya juga ya? Kalau tokoh dari pejuang kita siapa Pak yang pernah diasingkan ke sini Pak? Kalau tokoh pejuang yang dibawa memang seluruhnya itu ada di wilayah Kali Gua, sekitar wilayah Pandansari itu sebagai romusa. Oh gitu ya, kerja paksa ya Pak ya? Kalau di total ini di dalam gua ini kan katanya ada kamar-kamar, itu ada berapa kamar Pak, total semua kamar yang dibuat itu Pak? Ya, nanti ada beberapa kamar pasukan dan kita sudah mulai ke ruang tahanan. Silakan, ada bekas ruang tahanan yang dulu digunakan oleh tentara Jepang untuk warga kita yang dibutuhkan sebagai romusa. Jadi ini ya. Pekerja romusa dia setelah selesai pekerjaannya mereka ditahan di sini. Iya, ini kurang lebih panjangnya ada sekitar 30 meter ke dalam sana. Penjajahan kolonial Jepang masuk ke sini, ya pekerja kita nih penduduk kita sini nih selain dipaksa untuk bekerja keras, setelah bekerja keras dimasukkan ke dalam sel sini. Jadi benar-benar memprihatinkan lah kalau untuk ini, makanya kita jangan sampai melupakan jasa-jasa pahlawan lah. Mereka inilah yang berjuang. Intinya gitulah. Ini nampungnya berapa orang? Kalau untuk secara keseluruhan untuk penampungan itu kami juga tidak tahu secara keseluruhannya, karena pada saat itu memang kami juga tahu dari saksi sejarah baik orang tua mbah juga yang jadi sebagai romusa. Cuman kita ditunjukkan ini merupakan ruang tahanan pada saat itu untuk menahan warga kita yang jadi sebagai romusa gitu. Dan pada saat itu romusa itu mengerjakan lorong kurang lebih selama 2 tahun. Oh, 2 tahun lamanya Pak ya? 2 tahun sepanjang 850 meter dengan alat-alat sederhana. Ini juga ada replikanya di sana. Oke, itu saya mau tanya Pak, kalau seumpama yang pekerja-pekerja romusa yang saksi hidupnya di sini masih pada ada atau tidak? Tapi ada yang masih hidup karena dia sudah sepuh banget gitu ya.
ada yang sudah meninggal dan juga masih benar ada yang masih hidup. Kalau yang sekarang yang masih hidup itu namanya Mbah Yasroji. Mbah siapa? Mbah Yasroji. Mbah Yasroji. Ya, Jadi yang ada sampai saksi sekarang hidup masih sejarah gitu. Sejarah Indonesia itu ya ada sebenarnya yang masih hidup lah. Saksi sejarah kita yang begitu kelam lah tentang kerja paksanya Romusa ala penjajahan Jepang ini. Mungkin itu aja, kita lanjut ke step berikutnya biar lebih luas pengetahuan kita untuk Kita lanjut ke ruang penyiksaan. Berarti selama 2 tahun lebih mereka tinggal di sini dan di Blok Kahanan, terus besok paginya lagi mereka kerja lagi. Selama 2 tahun sampai gua ini jadi. Ya, ada juga keluarga-warga yang dekat di wilayah Kaligoi itu juga ada yang pulang, ada yang disuruh pulang. Karena sistem pekerjaannya itu juga bukan misalnya satu kelompok terus sampai selesai dalam waktu 2 tahun, juga ada yang disuruh pulang. Karena apa? Mungkin ada misalnya satu kelompok disuruh mengerjakan sekitar berapa meter, suruh keluar berganti lagi. Dan itu memang kemungkinan juga biar nggak tahu secara keseluruhannya seperti apa selesainya gitu. Oh gitu. Ya, Jadi, seperti itu ceritanya. ceritanya gua ini dibentuk ya intinya untuk ruang kerahasiaannya kolonial Belanda, kolonial Jepang sebagai markas intinya ya Pak ya, sebagai markas di titik perkebunannya di sinilah, perkebunan teh intinya gitu lah. Jadi memang awalnya itu di samping memang awalnya untuk markas tentara Jepang, juga sudah ada rencana dari Jepang kalau misalnya mereka menang. Jadi lorong yang sepanjang 850 meter ini tadinya mau digunakan sebagai tempat pembantaian secara massal. Oh, jadi sadisnya tentara Jepang itu sudah punya niatan kalau mau dijadikan tempat pembantaian pejuang-pejuang kita intinya gitu di sini Pak ya. Sistemnya seperti ini, dari kaum pria pemuda yang ada di wilayah sekitar Kali Gua Pandansari ini rencananya mau disuruh masuk gitu ke dalam gua. Tadinya pintu-pintunya itu mau ditutup. Sehingga kan orang mau nggak bisa keluar. Makanya di sana juga nanti ada bentuk bangunan musola yang memang dibuat oleh warga kita yang dulu jadi Romusa gitu. Karena tahu bahwa rencananya Jepang itu seandainya mereka menang, lorong ini mau digunakan untuk tempat tempatnya secara massal. Nanti kita bisa lihat saksi ataupun bentuk lorong yang pada saat itu dikerjakan oleh warga kita dengan alat-alat sederhana. Oke, lanjut ke step berikutnya. Kalau saya pribadi sih terus terang aja nggak bisa membayangkan ya dengan sudah kita dengan kehidupan yang layak sekarang dengan jerih payah mereka. Coba kalian bayangin nih, ini batu segini keras loh. Istilahnya penduduk-penduduk yang ada di sini pejuang dipaksa untuk menggali ini, bikin lorong. Saya sudah nggak bisa ngebayangin lah. Pokoknya intinya Sepertinya mereka belum ini di penjara yang tadi ya Pak, di penjara tadi itu ada suara tangisan. Jadi sepertinya tuh mereka Pak ya minta tolong, kayaknya nggak waktu di penjara itu sambil Romusa nggak dikasih makan atau apa gitu. Ya, untuk sejarahnya memang dikasih makan juga, cuman cara mereka mengambil makanan juga tidak manusiawi ya. Dari warga sekitar yang seperti petani. Istilahnya kalau dulu itu kan ada istilah tompet gitu ya. Apa itu tompet Pak? Tompet itu kalau saat menjelang malam warga sekitar di wilayah Kaligoi ini kan tidak boleh menyalakan lentera. Terus suruh diam bersembunyi, katanya mau ada serangan Belanda biar aman. Nah, di saat lentera itu ditutup, dimatikan, ternyata tentara Jepang masuk ke kampung ngambil hasil pertanian untuk dibawa ke gua ini, di samping untuk persediaan makanan mereka ya. Mereka juga untuk memberi makan kepada para Romusa, orang-orang seperti ini juga. Istilahnya tompet gitu. Begitu ada bunyi kentongan hampir menjelang malam, lentera disipet seperti itu. Tompet itu lentera disipet artinya gitu. Bahasa Jawanya itu naik anak kentongan, nanti damar disipet. Gitu, seperti dimatikan itu. istilahnya. Dimatikan seperti itu ya. Itu kita
Dia makan adatnya kayaknya Pak ya. Ya, Urut tuh. iya gitu. Jadi di situ di samping kekejaman tentara Jepang yang terjadi untuk warga kita, juga untuk pakaiannya sangat tidak layak. Pakainya pakai cuma pakai kain. Oh, untuk bahan pakaian yang dipakai orang-orang Indonesia itu Saking nggak ada pakaian gitu ya pada saat penjajahan tentara Jepang. Pak, maaf mau nanya, ini apa ini, ruang apa? Ini dulu sebagai tempat pos-pos penjagaan. Oh, pos penjagaannya dibuat memang khusus ya. Jadi dulu pada saat mau lorong sini, intinya di sini ada tentara Jepang yang standby di sini ya. Ya, begitu ada apa mungkin ada bahaya masuk kan sudah ada apa ya, sudah ada pos-pos untuk penghalang juga untuk melindungi mereka saat ada serangan. Termasuk ada lugangan-lugangan kecil juga itu ada manfaatnya. Oh, ini jadi ini apa cekungan ini ada manfaatnya nih Pak nih. Pada awalnya memang digunakan sebagai apa ya, penyangga. Ketika mereka membuat kan 1,5 meter kasih penyangga. Oh, Itu biar seandainya ada tanah yang di atas itu lembek, jadi sudah tertahan dulu. Oh, gitu. Juga untuk penahan gempa suara. ya kalau istilah orang proyeknya namanya turap lah Pak, Ya. pasang turap lah ya supaya guguran ini nih nggak sampai menimbun. Termasuk ini apa, ruangannya agak beda gitu, agak Kalau luas. ini dulunya merupakan kamar-kamar yang digunakan oleh tentara Jepang untuk istirahat mereka. Oh, ini barak lah istilahnya ya, barak-barak Cuma istirahat kan mereka. dulu bekasnya nggak seperti ini, ada bekas pakai kayu bawahnya juga. Jadi nggak sepolos ini ya? Iya, pakai kayu karena untuk alas tidur juga bekasnya Ini pakai kayu. terbuat dari alien. Karena dulu sudah berpuluh-puluh tahun baru coba kita masuk kan akhirnya tanah kayu-kayu ini pada lapuk. Ya, pada lapuk kita dibersihkan. Nah, ini kita ada percabangan. Di cabang 4 nih Pak nih. Yang lurus nanti ada ke Jalan Tembus Balik Bukit, yang ke kanan ada ruang sidang juga musola, yang ke kiri nanti kita ada ruang pemeriksaan, juga ada bekas ruang pembangkang serta gudang senjata. Kira-kira mana dulu nih Pak yang kita mau telusurin? Kalau menurut Mami gimana nih? Mana dulu nih yang kita mau telusurin nih? Mau ke tempat sidang nggak? Pasal 5 aja yang nentuin. Tadi kayaknya Nah. pasal 5 udah ke kiri. Nah, kita ke kiri dulu, nanti Oke. terakhir kita lihat ke ruang sidang. Oke siap. Oke lanjut.